All of teachers, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Antum gennya diangkat dikit, Sat. Gennya diangkat. Nah, ini baru enak, Sat. Anawin marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam ta'zim dan hormat kami untuk keluarga besar pada pesantren Darul Najah 14 Serang Banten. Hafizahumullah. Serhamdan yang menemani kami dari pagi sampai sore ini. Ustadzna, antum aturan jalis sunawana. Wa kullu asatidah, wahai para guru yang terhormat. Ana boleh request sebelum segmen 1, mohon untuk maju ke depan Ustaz-Ustaz. Agak maju ke depan. Nah, ya Allah, Masya Allah, syukur. Kak fotografer, close the door please. Kayak dari Corbuzier hari ini ya. Close the door. Kita podcast aja deh hari ini ya. Baik, insya Allah guru-guru sudah masuk semua. Nah, ahibati fillah, bicara di siang hari after lunch itu tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi orang yang mendengarkan. Kalau anak gak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi antum akan banyak yang mengeningkan cinta. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Suasana sejuk banget siang hari ini. Tapi hari ini waktu yang sangat singkat. Segmen Smart Motivation biasanya 2-3 jam. Hari ini jam 15.00 sudah harus selesai sebelum azan asar dikumandangkan. Sebelum kami menuju ke Istana Bogor kembali. Maka antum yang mendapatkan tugas di siang hari Darsul Masa, ya saja. Darsul Masa. Ketika antum dapat tugas Darsul Masa, itu butuh tenaga, power, dan tajdid dunia. Ketika antum di pagi hari mengajar, ana yakin antum semangat banget. Ustazah, make up antum masih indah di pagi hari. Ketika ar-roha al-ula, istirahat pertama, lama-lama pudar juga itu make up. Akhirnya harus jadi fresh kembali. Hari ini bersama, tadi pagi sampai siang bersama para orang tua. Ana menggunakan power andekan 80%, maka hari ini harus 120%. Andekan speed ana tadi pagi sampai siang 80 km per jam, maka ana hari ini harus 120 km per jam. Andekan antum tanya ke ana, Pak Hebe punten, antum gak capek ngomong terus? Ana lihat jadwal antum tadi ngintip, kemarin ngomong, hari ini ngomong, besok ngomong lagi, kayaknya bulan ini ngomong mulu Pak Hebe. Ente gak capek? Jawabannya satu, I love this job. Ana suka profesi ini. Teaching is not my job, but it's my passion. Andaikan antum save kalimat ini, teaching is not my job. Ngajar adalah bukan kerjaan saya, tapi teaching is my passion. Antum tahu what is passion? Jangan seperti anak kampus Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara bilang, Bang, passion itu kalau kita ngajar itu, usahakan bagian kita itu yang cocok kalau tampil. Itu bukan passion tapi fashion. Kalau passion itu jiwa raga kita itu masuk di dalamnya. Ada ngajar 30 menit. Oke. Oh, adek mau ikutan jadi guru adek kita kayaknya. Sampai mana Ustaz? Ya, silakan. Passion itu artinya adalah andaikan antum ambil silet, besetkan nih di pipi ana akan keluar darah.
gambarnya mikrofon. Lebay.com-nya kayak gitu. Kalau antum mengajar adalah passion antum, monggo. Silakan coba di kamar antum nanti ambil silet, besetkan di lebih Anda. Apakah keluar logo Darun Najah di situ? Warna hijau? That's passion. Maka hari ini, Ana bersama Mbak Vera yang standby di Istana Bogor. Sejak pagi mereka standby sampai nanti sore. Kita akan sama-sama berselancar dalam dunia guru. Karena apa? Ruhul Mu'allim itu ahamu min kulli syai'. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Guru yang jago RPP udah banyak di negeri ini. Bisakah hari ini antum tumbuhkan bahwa Nusantara merindukan the good teacher, real teacher, al-mu'allim, al-muta'addib, laysa faqat al-mu'allim, al-muta'ahil. Guru yang profesional. Kami runsau ke beberapa titik di negeri ini. Mereka udah banyak di negeri ini. Maka guru yang muta'addib, berkarakter. Kata-katanya qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kata-kata antum ada qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. 30 menit antum ngajar, 45 menit antum ngajar. Bisakah Anda menjadi seorang guru? Anda mengesankan di 5 menit pertama. Baru Anda tampil aja sebelum bicara, your student udah melihat, I love that teacher. Bahasa tubuh Anda sudah mulai bicara. That inner power of teacher. Inner power of teachers adalah yang berbicara ketika di kelas, bukan hanya lisan, bukan hanya tangan, bukan hanya kostum Anda, tapi zahiran wa batinan, semua all out dalam waktu berapa jam. Berapa lama untuk ngajar 1 jam, 1 hisab? 40 menit gitu. Maka ahibati fillah, bismillah. Ada tulisan menarik. MC, ada pinjam mikrofon, kasihkan ke ustadz yang ada di depan antum. Kalau tulisan di sini adalah bukan inner power of teacher, tapi tulisannya adalah smart public speaking for teachers, pasti antum akan mengira kalau materi hari ini adalah muhadharah. Makanya bukan public speaking for teachers, lebih inner power of teacher. Assalamualaikum Ustaz. On kan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Ulangi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum Ustaz? Aswin. Dari mana antum? Pontianak. Pontianak, Kuburaya tuh? Nah, Kuburaya. dekat sini. Ya, tenang Ustaz, tenang. Kita kayak di mahkamah hari ini. Oke, Ustaz Asli, introduce yourself like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkata, bukan perkawinan. Guru yang enak itu, guru yang mengesankan, dia bicara perkata, la tabdil kalam, kata-kata yang membatin. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Anak ulangi Ustaz. Anak UI jurusan komunikasi semester akhir dengan yellow jaketnya maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Berarti keliru dia. Silakan Ustaz Asmi. Assalamualaikum, saya Aswin dari Pontianak. Oke, Ustaz, antum aman bin? Berubah suara. Halo, tes 1 2. Ustaz, ana minta untuk baca redaksi ini. Agak merapat ke sini Ustaz? Tidak apa-apa. Kita mulai, saatnya Pontianak bicara. 3 2. Silakan. Dari alam Darunajah 14. Paparan hisab para pendidik karakter untuk bergerak bersama. Ustaz, pendidik berkarakter maksudnya. Ulangi, kita tunggu sampai azan asar dikumandangkan. Ustaz diulangi, mulai. Dari alam Darunajah 14. Paparan hisab para pendidik karakter untuk. Ustaz, pendidik berkarakter, bukan pendidik karakter. Kita mulai lagi. Urusan kita belum selesai kawan. Mulai. Dari alam Darunajah 14. Paparan hisab para pendidik berkarakter untuk.
bergerak bersama mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Dan misi pendidikan Indonesia adalah ini. Silakan Ustaz. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Asyik. Ustaz, kasihkan mikrofon ke Ustaz lain. Afwan, Anda minta tolong. Ustaz akan mengira kalau Anda yang akan bicara hari ini. Maksud Anda, kasihkan ke belakangnya. Antum akan mendapatkan goalnya. Kenapa harus seperti ini? Yo, ketika mikrofon dipegang oleh Anda Ustaz, yang akan deg-degan adalah orang di belakangnya. Ustaz, kasihkan ke sampingnya. Yang sekarang yang akan kira-kira nervous yang mana? Antara yang belakang atau yang sampingnya? Kasihkan ke depannya. Siap. Ustaz akan mengira, wah kayaknya anak yang ngomong. Maksud anak, kembalikan ke ini kita. Antum bilang, Ustaz maksudnya apa itu? Itu namanya hypnotic. Tanpa gurunya kemana-mana, just stay in one place. Anda kasih itu mikrofon atau apalah alat wasailul ido antum kepada santri antum, baru satu aja orang itu dipilih, itu orang lain pasti akan fokus kepada itu. Dan sekarang kembali kepada Anda. Ketika mikrofon semakin jauh, Anda semakin mengatakan Alhamdulillah, betul? Dan sekarang itu mikrofon kembali ke Anda, jangan sampai Anda bilang astagfirullah. Waalaikumsalam, ahlan Ustazna. Fadhal. Tahu, Fadhal Junus. Ustazah, silakan dibaca. Inner power of teachers. Oke, inner power of teachers ada dalam satu frame quote yang satu ini. Silakan. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Save di benak antum di 5 menit pertama Anda bicara. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kalau antum sebelum masuk kelas mengatakan, yang penting Anda ngajar, pasti nggak beres ngajar. Ngajar itu penting, jangan yang penting ngajar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Jadi ustadz itu penting, jangan yang penting jadi ustadz. Jadi ustadzah itu penting, jangan yang penting jadi ustadzah. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Pasti antum banyak yang mencatat. Buat status di WA sore ini. Boleh juga nih. Rawahu Happy Chandra. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Next ustadzah. Silakan dibaca lagi. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Maka ahibati fillah, save di segmen pertama. Bahwasanya ruhul mu'allim itu ahamu min kulli syai'. Maka, yuk sama-sama kita buka segmen berikutnya. Ketika ada tulisan, gennya bisa seperti tadi kak, agak mendem nih kayaknya. Ya agak mendem suaranya. Tes 1 2 1 2 3. Udah aman tadi yang pertama. Nah, oke, kita mulai. Ketika, udah cukup kak, tak perlu diulangi lagi. Ketika anak tanya antum, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. 2 kata. Show your vocal. Are you ready? Yes sir. Tunjukkan keikhlasan antum untuk mengatakan 2 kata ini. Are you ready? Yes sir. Orang yang ikhlas, setengah ikhlas dan tidak ikhlas akan nampak di siang hari ini. Yang mengatakan yes sir, yang gak ada senyuman sama sekali, dipertanyakan keguruannya. Are you ready? Yes sir. Yes sir. Ketika antum show you smiling, Anda menjawab dengan senyuman. Are you ready? Yes sir. Orang tua tadi ngikut semua loh kawan. Are you ready? Yes sir. Walaupun yes sir-nya itu versi bahasa Inggris, versi Serang Banten tak apa-apa. Yes sir. Show you smiling. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. It's me Happy Chandra. Ana terlahir dari rahim seorang guru. Ibu anak guru, bapak anak guru. Dan saat itulah Ana merasakan atmosfer yang luar biasa. Saat anak kelas 3 SD adalah anak yang pendiam, jarang berada di depan kalau ada di kelas. Kalau Ana waktu SD dulu, pasti duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Karena apa? Ketika guru mendekati,
Anak istighfar di situ. Anak takut disuruh maju ke depan. Tapi qadarullah, Rabu malam bulan Februari tahun 90 masih tersave di memori anak. Itu mimpi buruk bagi anak karena anak jarang tampil di depan. Tiba-tiba ibu bapak anak menyuruh anak untuk tampil di atas panggung. Panggungnya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter. Anak baru mulai mau bicara hanya untuk menjadi seorang MC di acara apresiasi seni. Tapi qadarullah, hari itu anak gagal bicara. Padahal ibu sudah menyiapkan setelah kurang lebih sebanyak 1 minggu. Ya, selama 1 minggu ibu sudah menyiapkan teksnya untuk tampil di depan umum. Tapi hari itu anak gagal. Ibu ngasih anak kertas tulisannya untuk MC. Tulisannya berapa lembar? Hampir 15 lembar. Di situ anak mulai bingung untuk bicara. Disitulah anak mulai bicara. Baru 1 menit anak bicara. Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka teriak mengusir saya, mengatakan turun MC-nya, turun MC-nya, turun MC-nya. Anak nangis ke belakang panggung. Kepala desanya itu orang Batak memegang pundak anak sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Kan bisa kau katakan sambutan kepala desa, dengan segala hormat kami persilahkan, kan bisa kau katakan itu. Gara-gara anak salah memanggil kepala desa, anak gagal dan menuju ke belakang panggung hari itu. Qadarullah, teriakan seorang kepala desa yang marah-marah di belakang panggung itu yang buat cambuk bagi anak. Anak nangis di belakang panggung dan di situ anak cari aina abi wa ummi. Enak kali dia nyuruh dan anak ditinggal di sini. Anak cari aina abi wa ummi. Abi wa ummi saat itu anak cari, ternyata ibu lagi menikmati kopi panasnya dengan bapak. Sakit hatiku kawan. Anak temuin ibu, anak bu, ini gara-gara ibu, ini gara-gara bapak. Udah tahu anak bu ini gak bisa ngomong di depan. Anda suruh anak tampil ke depan dan ini yang terjadi. Aku dimarahin bapak yang satu itu. Anak tunjuk kepala desanya itu dari jauh. Anda tahu itu yang terjadi. Tak ada lagi pertanyaan Pak Happy sampai hari ini kau bisa bicara. Dari mana awal mulanya? Malam Kamis itu di panggung seni. Panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu. Apakah anak marah kepada bapak? Nah, anak marah kepada bapak hari itu. Saat itu ternyata doa sang ibu membawa anak berselancar ke dalam samudra pesantren. Ibu mengatakan, nah hari ini kau diteriakin orang-orang. Hari ini kau gak bisa tampil depan umum. Hari ini bikin kau menangis di atas panggung. Masuklah anak ke pesantren hari itu. Tahun 98. Qadarullah azza wa jalla. Anak masih ingat banget. Masuk ke pondok. Ibu anak memegang pundak anak. Nah, yang betah di pondok ini ya. Anak yakin Anda pasti pernah mendengar bisikan cinta dari ibu Anda ketika awal-awal masuk gerbang pesantren dan ibu Anda mengatakan, nah, sudahlah. Ibu dorong doa dari jauh. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Anak udah mulai telepon ke bapak. Anak gak betah, kayaknya harus pulang dari pondok. Ibu mengatakan bertahan. Bertahan kamu bertahan. Kelas 4, kelas 5, gelombang ujiannya semakin besar. Anak semakin berdoa, ya Allah, anak harus bertahan sampai kelas 6. Sampai anak selesai, Pak Kiai Syukri Zarkasi Allah yarham. Hari itu anak mengatakan kepada beliau, mohon izin Pak Kiai, anak harus pamit. Apa pesan Kiai Syukri hari itu? Jangan. Kemanapun kau pergi, bawa nama bendera Gontor ini untuk syiar Hadal Ma'ad. Anak masih ingat kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Karena anak berdiri di sini berawal dari atmosfer ketika ngabdi di Gontor menjadi seorang guru hampir kurang lebih 8 tahun. Yang seharusnya hanya 1 tahun kami mengabdi. Tapi Kiai Syukri Zarkasi Allah yarham, beliau mengatakan, kau gak boleh pulang. Radio Gontor harus tetap on air sampai kau nanti pulang punya kadar. Kadar Allah. 2008 hari itu baru anak diizinkan. Kemanapun anak pergi, anak bawa ini kubah. Fi ai ardin atau ana ahmilu hadal masjid, ana ahmilu hadhil bi'ah. Atmosfer pesantren ini anak bawa kemanapun anak pergi. Sampai di Makassar, baru pertama anak bicara. 80 orang di sub pertama sampai 3. Dia mengatakan, Mas, aku sering banget ngikutin acara kau di Makassar. Tapi anehnya Pak Chandra, setiap aku mendengar bait-bait musik ini,
dan melihat gambar ini bergetar hati ini bacanya. Anda tahu siapa dia? 80 orang itu hum laisu min dinina, mereka agamanya non muslim, Katolik. Mereka aja jatuh cinta dengan alam pesantren, baik himne yang digaungkan oleh seluruh insan di jagat raya yang pernah terlahir dari alam pesantren. Maka Anda bisa duduk bareng bersama antum karena Anda pernah merasakan duduk seperti antum di gedung Robito lantai 3 tahun 2002 hari itu. Ya, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa karena ada di doa seorang ibu masuk ke alam pesantren sampai anak merasakan ruh sang guru di alam pesantren tahun 2008. Anak hadir di tempat ini, kawan. Doa anak terkabul dan doa ibu pun terkabul. Di Istana Bogor dan Istana Merdeka inilah anak mulai berperan. Anak MC, tapi anak masih ada ruhul mu'alim selama 8 tahun anak di Gontor. Anak bertugas di MC kenegaraan, tapi setiap maghrib anak ngasih kultum kepada para polisi militer. Anak MC, tapi anak setiap Jumat, anak sebelum tiap hari Kamis itu membriefing para protokoler, para polisi militer biar mereka bisa menjadi khatibul Jumat. Anak masih ingat Kiai Hasan bilang, kau jadi MC, tapi MC yang santri. Anak hari ini sedang dan kostumnya kayak gini karena anak bertemu takzim kepada guru-guru yang terhormat. Besok pagi ngisi di komunitas LP. Antum tahu LP? Bukan lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Cipinang berarti itu audiensnya bukan guru-guru, bukan karyawan, tapi 250 narapidana. Apa kostum anak kayak gini? Enggak bakal diterima oleh mereka. Karena pelajaran ketika di Watampone, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khotib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicara. Masuk di Watampone kawan, setelah ngisi di Makassar. Panitia bilang masuk Watampone di LP. Anak hari di situ kami mengira kami akan menjadi teacher, menjadi guru, menjadi mu'alim, ngisi motivasi. Anak kira itu diperuntukkan bagi karyawan di LP. Ternyata bukan. Anak dibawa ke bawah lorong, underground di bawah tanah. Masuklah anak ke ruangan, pesertanya adalah narapidana. Dan mereka dibalik jeruji sel, mereka di lantai, di borgol, mereka nggak boleh keluar dari ruangan selnya. Anak harus kasih motivasi dalam keadaan anak masih pakai baju koko dan jaket. Baru 5 menit pertama, baru salam. Tiba-tiba ada Bang Alex dari belakang. Dia mengatakan ada sayatan pisau di pipinya. Dia gondrong orangnya, bertato. Apa yang dia katakan? Bang, tak perlu kau ceramah di sini. Daripada kau ceramah lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta. Oh, belum juga Anda bicara. Baru opening. Anda tahu salah apa? Salah kostum. Orang Kemensos bilang, Bang, kita salah kostum. Oke. Anak kembali lagi ke ruangan. Anak disulap hari itu. Anak pakai anting bohongan. Yang ada magnet-magnet itu. Habis itu anak pakai tato karet Ustaz. Masuk lagi ada ke ruangan. Baik Bang, aku mulai lagi nih acara. Ini yang aku suka. Kemarin tuh ada orang datang ke sini dia pakai udeng-udeng. Kita usir dari sini. Allahu Akbar. Baru anak bicara, Bang Alex bilang apa? Bang, perlu kau tahu aku ini adalah pembunuh yang sudah membunuh 78 orang. Anak semakin takut sudah melihat. Jangan sampai kita yang ke-79 di situ. Anak mulai mundur. Ketika anak mulai mundur, orang Kemensos bilang lagi, Bang, semangat. Enak kali kau bilang. Kita yang merasakan di dalam. Kita bilang semangat. Siar kita sampai ke arah sana. Ternyata di balik premanismenya, karakter anak Watampone, ternyata dia punya impian. Ketika anak bilang, what is your dream? Apa impianmu Bang Ali? Apa jawabannya? Bang, aku itu punya impian. Suatu saat andaikan aku ini keluar dari penjara, aku pengen banget sujud di kaki ayahku dan ibuku. 16 tahun Bang aku di penjara, tak pernah ketemu ibu. Ibu sudah benci sama aku Bang. Disitulah goalnya. Anak bilang ke panitia, kalau ingin goalnya acara, panggil ibu-ibunya hari ini. Setelah asar ibu-ibunya datang. Dibuka rolling door itu, disitulah mereka berpelukan dengan orang tuanya. Tapi dari balik jeruji besi.
Mereka pelukah dari balik sel. Syiar kita sampai ke arah sana, people. Maka ketika masuk ke zona istana, ada banyak pelajaran banget di situ. Ketemu orang-orang Kemensos, ketemu murid-murid kita yang dulu kita nggak pernah ketemu, di situ kita ketemu. Antum nanya anak, Ustaz ngapain di istana? Antum pasti pernah mendengar saat 17 Agustus kemarin ada suara di-announce dari Golden Room istana dan muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Antum pernah dengar suara itu? Tidak mungkin anak ngomongnya kayak MC Gontor waktu tahun 2000-an. MC Gontor itu dulu ya, mau anak jadi guru, mau tidak sebelumnya, MC-nya teriak-teriak. Hadirin yang terhormat, himne oh pondokku, hadirin dimohon berdiri. Anak bawa ke istana, itulah si itu. Sebelum geladi, anak ngomong kayak tadi. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baru ngomong sebentar, datang polisi militer. Dia pegang pundak kanan. Bang, MC ya? Iya bang. Sakit telingaku. Berarti selama anak MC di Gontor, salah semuanya. Disitulah Mas Tantowi yang mengajarkan. Kalau kita bicara, guru bicara di depan your student, soft tapi powerful bicaranya. Disitulah anak belajar banyak tentang bagaimana kita berbicara di depan santri, di depan murid, di depan siapapun dalam zona public speaking dan skill komunikasi bersama Tantowi yang Public Speaking School. Karena disitulah dilatih vokal kita sebagai guru yang ketika bicara itu memberikan kesan tersendiri kepada your student. Sebagai apa? Voice over. Apa itu voice over? Kita berkipas sebagai voice over itu artinya pengisi suara, people. Anda mengisi suara salah satunya adalah di channel yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar. You pasti pernah mendengar suara seperti ini. Yang kuat, ada yang otak kirinya kuat. Orang otak kanan cenderung seperti anak. Anak senang berbaur dengan orang-orang sekitar, ketemu orang-orang baru, moving, like that. Itu orang otak kanan. Tapi orang otak kiri, dia konseptor di belakang bangku. Orang-orang office cocok orang otak kiri. Azwaja berpasang-pasangan. Ana orang otak kanan, istri ana orang otak kiri. Coba deh, antum yang dapat keluarga. Pasti lagi membayangkan karakter pasangannya. Pasangan ana otaknya di mana ya? Ana orang otak kanan, istri ana otak kiri. Ana suka ngomong, istri ana pendiam. Azwaja. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan dan istri anak juga orang otak kanan. Anak motivator, istri anak motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Anda bikin panggung lantai satu, istri lantai dua. Antum tanya, Ustaz, apa hubungannya dengan real teacher? Guru yang hebat adalah guru yang menyelami karakter santri-santrinya. Khatib ala hasabi ukulihim. Kalau kau mengajar, selami itu samudra karakter santri-santri. Guru SMP, antum memang senangnya ngajar anak-anak SMP. Coba suatu saat antum diminta Ustaz Hamdan, Kiai Miftah, antum diminta besok ya yang guru-guru SMP SMA untuk ngajar anak TK. Anak nggak bisa bayangin antum ngajar anak TK. Pas masuk ke kelas jam pertama, antum akan mengatakan, ya Allah, anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar sayang hari ini? Udah makan? Itu. Jangan samakan kayak antum ngajar di level SMP. Level SMP cukup dengan kayak gini. Ahibati, iftar kita. Tapi anak TK, coba antum masuk ke anak TK, nah buka bukunya. Itu astagfirullah galak banget. Khatib ala hasabi ukulihim. Ada otak kanan, ada otak kiri. Anak SMP pun gak bisa kita ajarkan seperti guru TK ngajar anak SMP, anak TK-nya. Antum bisa bayangkan anak SMP diajarkan seperti anak TK. Ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kamu udah makan? Itu anak santri antum akan bilang, astagfirullah. Ada apa dengan guru anak hari ini? Khatib ala hasabi ukulihim. Setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Maka
Antum lihat tulisan ini. Anak katakan ke santri-santri antum beberapa bulan yang lalu di tempat ini. Ke darun najah yang lain yang pernah kita isi. Kalau ingin sukses di alam pesantren, wahai santri-santriku, saya katakan bahwa please pertajam pada bidangnya masing-masing. Guru juga sama. Antum ingin kafah, pertajam pada bidang antum masing-masing. Anak itu dari dulu guru tahun pertama sampai selesai pasti ngajarnya mutola'ah dan arabiyah. Sampai amaliyatut tadris pun anak dari sunnah mutola'ah. Gugup lagi. Mada dari sunnah anal mutola'ah. Santrinya bingung saja. Amaliyat tadris perdana saya. Udah teriak kenceng salah pula. Mada dari sunnah anal mutola'ah. Santrinya masduk. Antum yang nanya, antum yang jawab. Mutola'ah. Karena anak suka mutola'ah, suka arabiyah, suka imla. Yang penting yang hubungannya arabiyah, anak pertajam pada bidang itu. Sejak kelas 5, anak diberi amanah sebagai kismul isti'lam, kismul i'lam. Sampai Kiai Syukri sebelum anak pamitan pulang, apa beliau katakan? Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Hidup ini gak bakal jauh dari mikrofon. Doa. Sampai hari ini, anak senang aja kalau bersahabat dengan mikrofon. Pertajam pada bidangnya masing-masing. Ustazah yang terhormat, ketika Anda melihat gambar ini gambar apa? Silet ini lahu mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Baru antum lihat gambarnya saja, dia udah berbicara. Dia kelebihannya apa? Kecil tapi tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa tuh pernah melihat ada guru lagi nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, Ustaz ngapain? Ini lagi menebang pohon dengan silet. Likul lima qalin, walikul lima qam. Maka ahibati billah, anak mungkin kelebihannya anak suka ngomong kayak gini, tapi anak juga punya kekurangan. Apa kekurangan anak? Anak nggak bisa nulis, Ustaz. Anak lebih baik ngomong dibandingkan nulis. Antum juga sama. Segera, Ustaz yang putra, ini gambar apa? Gambar apa, Kak? Kapak ini dia punya kelebihan, punya kekurangan sama kayak silet. Apa kelebihan kapak? Kelebihan kapak ini, satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut santri. Dibotak pakai kapak, anak belum pernah dengar. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Maka gara-gara satu slide ini, anak-anak UI berkumpul semuanya. Para PGRI, guru-guru PGRI berkumpul di Cirebon, berkumpul di Jakarta Convention Center untuk mencari karakternya masing-masing. Bang, aku jauh-jauh dari Payakumbuh Padang. Kira-kira karakterku di mana? Dia mencari karakter seorang guru karena ingin menembak ruhul mu'alimnya. Dengan cara apa mereka berkumpul? Mereka berkumpul di segmen yang satu ini. Tadi para parent semuanya kumpul. Mereka fokus banget di sini. Ada yang gugup, ada yang salah, ada juga yang fokus. Tapi Anda hari ini, please my people, do it now. Lakukan Anda seperti para orang tua hari ini. Mereka fokus banget, mereka jangan sampai mereka salah di segmen ini. Dalam hitungan ketiga, Anda akan melihat Anda angkat kedua tangan dan menunjukkan karakter Anda. Guru yang angkat kedua tangan hari ini adalah guru yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai, siap ya? Ustaz-ustaznya udah pada angkat tangan ya. Yang angkat tangan hari ini, yang angkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang angkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda udah mulai imbang-imbangkan tuh tangan ya. Kita mulai. Ketika Nabi bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika Nabi bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Mulai. Yang salah maju ke depan. Bukankah itu yang pernah Anda lakukan depan santri kan? Sekarang giliran Anda yang lakukan itu ya. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ustaz kita di belakang langsung istighfar. Di sini nampak orang yang bagus dan unbagus. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka.
tutup. Buka, tutup. Pasti ada lagi menunggu kata berikutnya. Orang auditori, turunkan tangannya Bapak Ibu guru yang terhormat, turunkan tangannya. Orang yang auditori, fakot simah, tanpa melihat Happy Chandra-nya, cukup mendengar, buka, tutup. Tapi orang visual, dia akan melihat kemanapun Happy Chandra pergi, ikuti dia mulutnya. Buka apa, tutup. Tapi orang auditori, dia cukup mendengar, buka, tutup. Antum akan menghadapi sesuatu yang seperti itu. Kalau antum salah, gak ada yang tahu. Hari ini antum salah buka tutup, no one knows. Tak ada yang tahu. Cukup ana, salam dan Allah yang tahu. Tapi kalau udah menuju ke segmen ini, bismillah. Kalau ana duduk di sana, antum aman kawan. Kita mulai. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, brother sister. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbar dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Fokus people. Kalau Anda salah, musibah banget itu kan. Kalau tadi buka tutup, tak ada yang tahu. Kalau antum bilang, Ustadz, wallahi Ustadz, anak ini pernah dengar kalimat ini, selamat pagi sekali, ketika kasab, ketika pramuka atau di TK, tapi hari ini horor banget bagi Anda. Udah musiknya kayak gitu, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Senang saya hari ini. Enak usah jadi motivator mah gitu aja. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan nih. Selamat siang. Gentle boy. Selamat siang. Selamat siang. Putri gentle. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ustaz ya. Istirahat dulu. Monggo nikmati santapannya Ustaz. Sok silakan berdoa. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malam ya. Fokus Pak. Bismillah. Salah maju ke depan. Siap ya? Salah maju ke depan. Udah MOU kita nih. Kita mulai. Ustadznya, selamat pagi, selamat siang. Kenceng aja Ustadz, gak apa-apa. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Sebentar, Zan. Bukankah itu yang pernah datang di bangsa pesantren? Dan mereka deg-degannya luar biasa. Ketika selamat malam dan dia tepuk tangan, itu kagetnya Allahu Akbar ya Allah ya. Dari sini nampak karakter antum. Ada yang auditory, ada yang visual. Ada juga yang benar-benar fokus, ada juga yang tidak fokus. Ada yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya keceburan. Semuanya ada kumpul di sini ya. Oke, cukup kan? Bismillah. Mikrofonnya, Anda pinjam dulu. Apa? Saya, menurut antum, Pak Happy, dia cocok bicara. Siapa Ustaz? Pak Happy. Yang saya tunjuk ini cocok untuk bicara. Siapa tuh Ustaz? Pasti ngasih kode semua Ustaz, jangan anak saya ya. Senang saya gini. Ustaz Cecep. Ustaz Cecep. Orang Tasik. Mana orang Tasik kan Ustaz? Ahlan wa sahlan Ustaz. Tapi udah jadi Persija. Oh gitu. Siap. Udah ada mikrofonnya. Kayaknya udah pas ini. Ustaz Cecep, saatnya antum bicara. Silakan Ustaz Cecep dibaca narasi ini. Sok orang Tasik dibaca.
Silakan Ustaz. Kenapa Ustaz? Tunggu musik. Oh, nunggu musik, harus pakai musik kali. Anak nunggu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Cik. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Tepuk tangan Bapak. Good. Masya Allah. Terima kasih. Saya cek pasti Tasik. Tasik mana antum? Antum hampir lupa namamu di mana? Rumahnya di mana? Karangnunggal. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Baik, people. Dari satu tulisan ini, antum bisa menyimak. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Guru yang profesional berkali-kali anak katakan, udah banyak di negeri ini. Tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Seperti beberapa tahun yang lalu, kami bertemu dengan seorang guru yang bernama Pak Untung. Pak Untung tapi tidak seuntung nasibnya. Guru itu luar biasa. Inner power sang guru ini sangat luar biasa. Dia mampu menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, dan membentuk masa depan dari murid-muridnya. Siapakah Pak Untung yang kami maksud? Ini dia orangnya. Telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mendidik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah dengan tujuan saya cuma satu. Walaupun honor saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, Untung dikenal sebagai sosok guru yang menyabar dan dikenal bagus dan Masya Allah. Itu Pak Untung. 2018 gajinya adalah 200. 2019 gajinya 300. 2019 sebelum pandemi, kita bersama Suara SS Surabaya FM bertemu dengan Pak Untung. Kita ajak dialog interaktif. Saya peluk Pak Untung, nih orang hebat. Ikhlas sekali untuk mengajarnya. Dia mengatakan apa? Tapi saya senang Pak Chandra. Nggak apa-apa, saya suka Pak Chandra. Saya bawa acara dialog interaktif kemana-mana, termasuk di Geek di Metro TV. Harapannya apa? Paling tidak didengar oleh pemerintah pusat. Para sultan. Qadarullah 2020 awal kami bertemu lagi dengan Pak Untung. Pak Untung, gimana kabarnya? Pak Chandra, alhamdulillah setelah kita roadshow kepada mana talk show, gaji saya naik sekali Pak Chandra. Alhamdulillah. Berapa Pak Untung? Jadi 350.000 Pak Chandra. Nambah 50.000. Saya perlu Pak Untung. Pak, biar Allah nanti akan memberi antum al-afan mutlafan. Gak apa Pak Chandra, saya udah senang. Yang penting saya ketemu pagi-pagi dengan anak-anak, itu anugerah bagi kamu. Inner power of teacher. Kenapa anak katakan di depan guru-guru DN hari ini? Semua murid-murid Anda, santri-santri Anda, termasuk santri Pak Untung itu, murid-murid Pak Untung, semua guru-gurunya termasuk Pak Untung, dia tak peduli apapun yang terjadi. Yang penting apa? Keteladanan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Pak Untung. Apa yang dikatakan Pak Untung? Quote yang anak keep dari Pak Untung untuk guru-guru di Nusantara adalah ini. Keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik seorang santri, tetapi satu-satunya cara. Uswah hasanah bukan salah satu cara untuk mendidik santri-santri Anda, tapi
Justru itu satu-satunya cara. Laisa wasilah minal wasail al-mawjudah, but al-uswah hiya wasilah wahidah. Satu-satunya cara untuk mendidik putra-putri kita. Kenapa? Masih adakah kita karat-karat jahiliyah dalam diri kita? Kadang kita malas mengajar. Afwan, al-ihsan, bisyarah dari Allah nanti akan al-afan mudha'afah. Karena apa, my people? Semua yang hari ini hadir, kita lihat sang guru di alam Nusantara ini. Kita lihat potret karakter sang guru di negeri ini. Roadshow kami dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Karakter itu nampak dari guru-guru kita. Mudah-mudahan di sini juga ada yang positifnya, yang pas, yang harus diangkat. Apa itu? Ada yang selama berada di pesantren dia bahagia banget. Guru itu bahagia banget. Anak katakan kepada para orang tua tadi, ada orang tua yang bahagia banget dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga bahkan bahagia. Yang dikhawatirkan apa? Dia biasa-biasa aja selama berada menjadi seorang guru. Biasa aja. Bikin idatnya biasa aja. Ada juga generasi yang ketiga, guru-guru yang cemas selama berada di pesantren. Ini transfer bahasa tubuh loh anak-anakku. Brother, sister, ini transfer bahasa tubuh. Antum bahagia di kelas, pasti your student pun akan merasa bahagia. Anda yang punya buah hati, Anda lagi menasihati anak dalam keadaan Anda lagi bahagia, pasti anak-anak menerimanya dengan bahagia. Buah hati kita akan menerimanya dengan bahagia. Itu hukum alam. Kalau antum cemas ngajarnya, anak-anak pasti ikutan cemas. Hari ini anak sebelum masuk ke ruangan, semua masalah-masalah anak simpan dulu itu di bagasi mobil. Pas masuk ke sini, anak seakan-akan gak punya masalah. Udah, happy aja hari ini, biar antum ikutan happy. Kalau anak mengatakan, alhamdulillah, kayaknya anak lelah Ustaz. Udah deh, guru-guru antum aja motivatornya. Contohnya gitu ya. Kalau anak berteriak lelah, anak katakan ke orang tua tadi, orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. You tinggal pilih lelah atau lillah. Karena apa? Antum lihat tulisan ini menarik. Khawatirnya guru stres selama berada di pondok, guru stres selama berada di pesantren, guru stres, anak-anaknya stres, santri-santrinya stres. Udah, yang terjadi akan stres. Yang akan kena apanya? Korteksnya. Tadi ada seorang orang tua murid bertanya, Pak Happy, kita sering ikutan seminar seperti ini. Tapi untuk mengaplikasikannya di rumah, itu kok susah banget Ustaz. Iya memang. Ternyata apa? Karena keseringan anak-anak kita kecanduan gadget dengan sedemikian rupa. Over dengan handphonenya. Sebelum tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Bangun tidur yang dicari bukan orang tuanya tapi handphonenya. Lama-lama korteksnya akan hilang. Guru juga sama. Anak masukkan materi parenting tadi ke sore hari ini. Korteks guru harus kita jaga. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Kalau korteks ini rusak, itu bahaya banget, people. Tercantum di dalam Al-Quran korteks itu. Apa? Nasiyatin kalibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Nih, Bapak Ibu. Kalau antum nanti punya anak, atau you punya santri, dan korteksnya udah mulai error, ciri-cirinya apa? Yang pasti dia akan sulit mengatur masa depan. Dia kecanduan gadget, dia nggak bisa fokus terhadap pelajaran, udah sulit dia mengatur masa depannya. Ciri guru yang korteksnya kena, kayak mana? Kalau guru korteksnya kena, dia suka murung. Anak atau buah hati yang korteksnya kena, murung aja, nggak ada happy-happynya. Guru di ruang guru, murung. Yang lain bahagia, dia murung. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Konteks itu kan. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu ada kumpul jamaah bersama asatidz yang lainnya, dia nggak peduli. Gimana kita membentuk generasi al-ajyal al-mutakhalliqina bi akhlaqil karimah, sedangkan korteks kita sebagai guru sudah mulai error.
Ciri yang korteksnya kenapa? Dia nggak sopan, bersikap tidak sopan dengan sesama. Andaikan kayak Miftah, kayak Sofwan Manaf lagi bicara di sini, antum simpan handphone antum, dengarkan baik-baik. Ada energi dan doa dari sang kiai di situ. Karena itu harapan dari seorang mudir. Seperti antum ketika lagi ngajar, antum berharap anak-anak antum menyimak antum dengan kafah, dan itu hukum alam. Korteks kalau kena, dia nggak kreatif. Jadi people, ruhul muallim, inner power of teacher adalah guru yang selama dia mengajar, dia menjaga korteksnya agar tetap relax. Kenapa sih harus bahagia menjadi guru? Kenapa sih harus jadi passion kita? Hanya jiwa-jiwa yang bahagia yang disapa oleh Allah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, bukan hanya untuk guru, tapi seluruh umat manusia di jagat raya ini. Jiwa yang tenanglah yang disapa oleh Rabb-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang gelisah, yang cemas yang disapa oleh Rabb. Jadi kesimpulannya, di segmen ini my people, syukuri profesi antum di sini secara kafah. Pak Untung aja udah luar biasa itu mensyukuri profesi sebagai guru dengan serba keterbatasan. Dan tumbuhkan juga ruhul mu'allim antum secara kafah. Kafah artinya all out. Itu yang indah banget. Anak hari ini bicara harus kafah depan antum. Biar antum menerimanya dengan kafah. Karena antum lihat di luar sana. Hari ini banyak yang cemburu sama antum people. Guru-guru di luar sana mereka mengatakan, antum kan nge-share flyer kemarin, anak posting di medsos. Apa teriakan guru-guru di luar sana? Pak Happy, kapan kita ngadain kayak gitu lagi? Kami pengen banget Pak Happy ada lagi motivasi buat guru-guru. Mereka masih terhalang dengan yang namanya pandemi. Pandemi itu masih ada ternyata Ustaz. Anaknya udah selesai. 3 titik acara kita cancel gara-gara COVID, katanya udah ada lagi. Nggak tahu COVID sama asbah dalik lah itu ya. Orang-orang di luar sana mereka cemburu sama antum. Kadang kita yang dicemburuinya biasa-biasa aja. Mereka banyak yang mencari tanggal 28 biar kita sinergi di event-event mereka. Tapi antum biar kita sinergi bareng-bareng. Mereka harus cari kerja untuk jadi seorang guru seperti antum. Harus kayak gini, http www. Buat surat lamaran kerja. Saking pengen jadi guru kayak antum. Mereka sampai mereka ikutan kayak gini. Karena sih nggak pernah ikutan tes CPNS gitu ya. Ngantri dia. Karena apa? Karena dia tahu bahwa data Badan Pusat Statistik, data BPS, 8 juta orang di Indonesia masih nganggur. Mereka cemburu sama antum yang sudah punya profesi sebagai guru. Guru-guru di luar sana harus antri, harus bikin surat lamaran, harus interview dan sebagainya. 8 juta orang masih menganggur. Kecuali di Finlandia. Orang-orang di Finlandia, guru-guru yang di Finlandia, yang mereka kerjaannya hanya biasa-biasa saja gitu, hanya sekedar jadi guru, hanya freelance like that. Di Finlandia, yang nganggur itu digaji 8 juta per bulan. Atau kita pindah aja yuk ke Finlandia ya. Atau kita bikin DN cabang di Finlandia. Maksudnya apa Ustaz Happy? Susah brother, cari politisi kayak antum susah. Antum sekali pondok, Ustaz, oh ya Ustaz, anak jujur sama antum Ustaz ya. Anak udah capek banget Ustaz di pondok ini Ustaz. Ya Allah Ustaz, bangun pagi-pagi kita ke kelas untuk keliling kelas ini, kelas ini. Kita tauhaf aja di situ Ustaz tiap hari. Ini mati Ustaz. Anak juga pernah posisi seperti antum. Susah cari kerja. Mereka harus antri kayak gini. Mereka harus berjibun kayak gini. Mereka harus berkerumun hanya untuk mencari profesi itu. Maka kesimpulan di segmen ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ketika antum nanti suatu saat sudah lepas dari bangku kuliah antum. Antum sudah lepas dari profesi antum sebagai guru di kampus ini. Anak tahu impian antum yang sebenarnya. Seperti impian para orang tua tadi, seperti impian para santri-santri antum, apa impiannya? Suatu saat antum berada di titik ini.
Bukankah antum pengen banget suatu saat antum akan diwisuda? Seperti wisudanya santri-santri antum. Dan mereka bangga dengan antum hari itu. So my people, kenapa sih harus katakan ini? Hampir 3 kali di ruangan ini anak playkan. Waktu itu untuk santri. Tadi siang sampai sore, sampai pagi sampai siang. Untuk para orang tua, hari ini anak akan playkan kembali. Sekalipun ada sebagian antum yang sudah menonton. Siapakah wisudawan yang hari itu dia sebagai SPDI Fakultas Tarbiyah calon guru di wisuda di Manado, tapi ada potret yang luar biasa hari itu. Apa potretnya? Anak baru mau mulai acara wisuda, qadarullah, tiba-tiba ada teriakan dari belakang. Mereka mengatakan, "Mas, jangan dimulai dulu wisudanya, kita nunggu wisudawan yang datang terlambat dari Watampone." Wisudawan itu adalah Fakultas Tarbiyah, calon seorang guru. Dia bukan the best nilainya, bukan cum laude nilainya, tapi akhlaknya yang luar biasa. Siapakah wisudawan yang terlambat hari itu di hari wisuda? Antum lihat tayangan ini dengan cinta, bukan dengan mata. Dia adalah wisudawan yang terlambat di hari wisuda. Karena apa? Karena dia tak punya uang untuk naik angkutan. Akhirnya mendorong kursi roda. Sang ayah